Mudah kok Mas, kalau kita mau tahu seperti apa pandangan Allah terhadap diri kita. Mudah kok caranya. Coba kita lihat aja cara kita memandang dan juga kita menjalani hidup kita. Udah coba lihat aja dari situ deh. Kalau misalnya pandangan, kalau misalnya perilaku kita dalam hidup itu kita tertuju pada hal-hal baik, kita banyak mengabdikan hidup kita kepada kebaikan yang luas, kita nggak mementingkan ego sesaat kita menjaga diri kita dari perbuatan buruk, maka saat itu juga Mas, kita sedang menyaksikan ridho Allah yang menyelimuti seluruh nafas kehidupan kita. Hidup itu rasanya tenang, rasanya damai, rasanya indah. Jadi mau sekeos apapun realitas yang ada di luar sana Mas, mudah buat kita itu nerima. Gampang buat kita nerima realitasnya. Karena kita tahu bahwa semua realitas yang terjadi ini datangnya itu hanya atas izin Allah. Dan semuanya karena itu atas izinnya Allah, semuanya itu tujuannya adalah baik. Tapi kalau pandangan kita itu dalam hidup tertuju pada hal buruk Mas, ketika kemudian datang realitas yang nggak menyenangkan sedikit aja, datang realitas yang dalam tanda petik gak enak sedikit aja, kita sudah langsung suuzon, kita langsung dengan mudahnya berpikiran negatif, dan kita bisa dengan gampangnya terfikir atau bahkan kita melakukan hal-hal yang dalam tanda petik itu dosa, maka disitulah kemudian kita menyaksikan Allah menampakkan tanda-tanda ketidaksukaannya kepada kita Mas. Terlepas langsung hubungan kita sama Allah. Hubungan manusia dengan Allah itu bukan terletak di fisik jasadnya Mas. Bukan di casing alias di avatarnya ini, tapi di jiwanya. Karena apa yang ada di luar itu semuanya adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam. Kalau dalamnya baik, luarnya otomatis ikut baik. Bahkan puncaknya tuh begini Mas, bisa jadi yang sedang terjadi di realitas luarnya itu dalam tanda petik buruk gitu ya, dari sudut pandang manusia pada umumnya, tapi kitanya itu bisa memandang secara alami, kitanya itu bisa memandang secara natural apa yang kemudian dipandang buruk oleh manusia tersebut sebagai sebuah kebaikan. Lagi nyetir di jalan, tiba-tiba bannya kempes, kenapa aku? Alhamdulillah dapat hikmah. Di kantor gagal promosi gitu ya, yang dapat promosi itu malah yang yang suka pencitraan, yang suka cari muka gitu ya. Alhamdulillah mau dikasih pelajaran. Jadi pada akhirnya Mas, kita itu bisa membebaskan diri kita daripada pikiran kita. Kita bisa membebaskan diri kita dari terutama pikiran-pikiran kita yang suka mikir negatif. Dan hilangnya pikiran negatif itu bukan karena dibuat-buat. Bukan karena kitanya yang maksa supaya otak kita ini terus-terusan berpikir positif. Bukan karena itu. Tapi karena pada akhirnya kita sudah memiliki kesadaran bahwa semua yang terjadi di semesta ini itu hanya terjadi atas izinnya Allah. Dan kalau Allah sudah mengizinkan Mas, sekalinya itu bermakna buruk di mata manusia, tapi sejatinya itu adalah suatu kebaikan.